Maka saya terima kasih, ini banyak dari kabupaten kota, APIP-nya dikirim untuk belajar bersama dengan Kemdagri, dengan KPK gitu ya, sehingga kita bisa memperbaiki. Kalau birokrasinya baik, kalau birokrasinya tidak korupsi, ya insya Allah anggaran yang memang harus sampai ke rakyat, ya sampai beneran gitu. Ganjar jadi mentor Menteri Anti Korupsi, Anies langsung kena sindir. Soal kelebihan bayar langsung terungkap, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Loh kok kelebihan bayar ya? Bukannya itu potensi korupsi? Ya, BPK kan Badan Pemeriksa Keuangan, bukan KPK. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pegiat media sosial Chusnul Khotimah mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, memberikan materi penguatan anti korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Selain mengapresiasi Ganjar, ia juga melontarkan sindiran pedas kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tidak cocok memberikan materi penguatan anti korupsi. Cocoknya, Anies memberikan materi soal kelebihan bayar dan ngibul. Hal itu disampaikan Chusnul Khotimah dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 19 Juni 2023. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP se-Jateng di Auditorium Sasana Widya Praja, BPSDM Provinsi Jateng, Kota Semarang pada Senin 19 Juni. Ganjar mengumpulkan mereka dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau diklat tematik APIP daerah Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar melakukan mentoring kepada seluruh jajaran inspektorat yang hadir. Ganjar secara lengkap memberikan materi penguatan anti korupsi di Provinsi Jawa Tengah. Pada pemaparannya, Ganjar menekankan konsep sikap dan pemikiran integritas pada seluruh inspektorat. Menurut Ganjar, penerapan konsep tersebut merupakan hal terpenting bagi seorang birokrat sebelum melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, khususnya pengawas. Anies memang identik dengan kelebihan bayarnya. Tidak hanya 1 atau 2 kali dan 3 kali. Anies sudah sering kali membuat program kelebihan bayar. Bahkan sewaktu jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum dipecat Presiden Jokowi, Anies kala itu masih menggunakan kata over budgeting, di mana Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Kemendikbud di tangan Anies membuat kelebihan anggaran hingga 23,3 triliun rupiah dalam penyusunannya. Ini diungkapkan oleh Menkyu sendiri pada Agustus 2016. Sebelumnya tahun 2015, Anies juga melakukan dugaan korupsi hingga resmi dilaporkan ke KPK soal penyimpangan dana pameran buku di Frankfurt, Jerman senilai 146 miliar rupiah. Namun sampai sekarang pelaporan yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif LSM GACD, Andar Mangata Situmorang, entah bagaimana realisasinya oleh KPK. Yang ada kala itu, KPK berkata masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi. Tapi masa sudah 5 tahun lebih, laporan dan penyelidikan ini tidak ada titik terangnya. Yah, wajarlah seorang Anies Baswedan makin merajalela melakukan aksi kata-kata kelebihan bayar. Menjadi tren dengan perilakunya dalam pekerjaannya saat menata ibu kota DKI Jakarta. Anies makin tidak terkontrol menjelang masa jabatannya habis. Entah kemana semua uang kelebihan bayar itu mengalir. Yang pasti, tren ini berlanjut hingga temuan BPK terhadap kelebihan bayar ala Anies yang pastinya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sementara warga DKI tidak pernah merasakan apa manfaat program Anies. Anies juga diketahui melakukan kelebihan bayar terhadap sejumlah proyek lainnya, seperti subsidi yang disetor kepada BUMD PT Transjakarta kelebihan 415 miliar rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam pembelian alat pemadam kebakaran atau damkar. Selisih uang lebih yang disetorkan Anies mencapai 6,5 miliar rupiah. Pengadaan sejumlah alat pemadam kebakaran itu dilakukan lewat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI. Usai banyaknya program-program Anies yang melempem dan menghabiskan anggaran entah kemana, semisal Formula E yang triliunan itu tapi tak mendapatkan efek apa-apa. Lem Aibon yang dianggarkan untuk mengelem penduduk DKI Jakarta
agar tidak teriak kencang-kencang selama kepemimpinan Anies. Getah bambu, rumah DP 0% dan sederet anggaran negatif lainnya, belum juga ada satupun yang tersentuh KPK. Jadi, sudah terlihat kan mana yang pantas jadi presiden dan mana yang tidak? Bagaimana kalau menurut Anda? Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Nasdem, karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja. Blunder Surya Paloh? Nasdem jadi tumbal ambisi Surya Paloh. Denny Siregar sebut terlalu jumawa hingga mau jadi kingmaker di Pilpres 2024. Dia keras kepala. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Jumawanya Surya Paloh menjadikan Nasdem di ujung kehancuran. Ambisi Surya Paloh menjadi kingmaker membuat Nasdem menjadi partai gurem yang sudah tak memiliki daya jual. Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, nasib naas yang kini telah dialami oleh Partai Nasdem akhir-akhir ini adalah sebab dari ambisi Surya Paloh yang ingin menjadi kingmaker dalam Pilpres 2024 mendatang. Awalnya Nasdem begitu jumawa merasa bahwa mereka bisa menjadi kingmaker dalam percaturan politik di Indonesia. Dan menjadi kingmaker adalah cita-cita Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Nasdem. Karena selama ini mereka selalu hanya menjadi pendukung saja, tanpa bisa menjadi pemain utama yang selama 2 periode ini papan caturnya dimainkan hanya oleh 2 partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Meski begitu, gerakan Nasdem yang mengusung Anies ini juga tidak mulus karena ditolak oleh banyak elit partai mulai dari Siswono, Nilo Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan yang terakhir, Zulfan Lindan. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan, menurut Denny, karena Anies kental sekali dengan politik identitas yang dulu digunakan waktu Pilgub DKI tahun 2017. Dan mundurnya beberapa elit ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Untuk diketahui, ratusan kader dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurut pengamat politik Denny Siregar, apa yang dilakukan oleh ratusan kader Surya Paloh ini karena mereka dimintai mahar sebesar 3,5 miliar rupiah jika mau mendaftar sebagai calon legislatif. Hal ini tentu blunder dari Nasdem dan Surya Paloh. Tapi dalam politik, blunder seperti ini masih bisa dimaafkan. Hanya perlu menahan malu selama beberapa waktu. Tapi yang tak dimaafkan adalah ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies. Kenapa? Surya Paloh pernah mengatakan tidak mau partainya terjebak pada paham-paham dan ideologi baru untuk bangsa dan negara. Kekuasaan untuk 5 atau 10 tahun akan sangat mahal harganya jika ditukar guling dengan politik identitas dan adu domba. Dia juga meminta agar tidak ada lagi ruang untuk yang terkotak-kotak. Tidak ada lagi kelompokmu dan kelompokku, golonganmu dan golonganku. Semua adalah satu kesatuan dan bukan untuk segelintir kalangan. Konsepnya bagus bukan? Bahkan Surya Paloh sendiri setuju dengan pidato kenegaraan Jokowi tentang jangan ada lagi politik identitas dan politisasi agama. Itu adalah pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, termasuk elit politik. Tapi semua ucapan itu buyar saat Anies dideklarasikan sebagai calon presiden. Bahkan Nasdem sudah hampir kolaps. Tentunya ini semua tak terlepas dari kepentingan Surya Paloh. Padahal SP dulu sering berkoar mendukung tanpa syarat kepada Jokowi. Begitu juga dukungan pada Ahok secara totalitas. Inilah yang membuat suara Nasdem besar. Dan kini di puncak kemenangan dan kebesaran Nasdem, SP malah mendorong partainya masuk ke jurang. Ambisi politik dan diduga ada kepentingan bisnis. Perusahaan minyak Sonongol benar-benar membutakan mata hati seorang SP. Apa yang diucapkan sangat terbalik dengan yang dikerjakan. Surya Paloh berujar dirinya sudah tak muda lagi.
tak memiliki ambisi politik apalagi menjadi capres 2024. Tapi melihat manuvernya seperti orang kebelet nikah, SP membuntuti Anies, merangkul PKS, dan bahkan sempat mengancam mau menjadi oposisi. Jadi, ucapan dan perbuatannya sangat berbanding terbalik. Jadi buat Nasdem, teruslah bikin blunder. Makin banyak blunder, masyarakat makin tidak percaya dengan partai ini. Sebagai indikasi awal, sudah ratusan ribu kader yang say goodbye. Bagaimana kalau menurut Anda?